Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara kesempatan pagi hari ini? Doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada di dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna yang daripada Tuhan. Perenungan kita pagi hari ini diambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Namun saya akan membacakan di ayat 12 dan ayat yang ke-13. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Bapak Ibu Saudaraku, saat bait Allah dijadikan tempat untuk berbisnis. Ya, karena kita mendapati di zaman akhir ini gereja Tuhan pun ada banyak di tempat-tempat atau di kota-kota yang sudah menjadikan sesuatu itu menjadi ajang bisnis, sekalipun mungkin tidak terlihat secara jelas. Tetapi kalau kita mau belajar di dalam konteks ini pun tidak terlihat secara jelas bahwa bait Allah sudah dijadikan tempat untuk berbisnis. Saat bait Allah dijadikan tempat untuk berbisnis, yang awal tujuannya adalah setiap merpati, setiap domba, setiap penukaran uang yang mereka sediakan di dekat bait Allah, di pelataran bait Allah, tujuannya adalah untuk memudahkan orang-orang yang datang dari jauh, ya, supaya mereka tidak bersusah payah membawa domba dari jauh, membawa segala sesuatu dari jauh, sehingga akhirnya mereka menyediakan. Tetapi semuanya itu bergeser. Yang awal dan tujuannya untuk memudahkan sekarang sudah dijadikan oleh baik para imam, tua-tua, bahkan orang-orang yang ada di dalam bait Allah, yang mengurus bait Allah itu menjadi tempat untuk mencari keuntungan. Sehingga akhirnya di titik ini Yesus melihat sesuatu yang sudah tidak lagi pada tempat. Sehingga itulah yang membuat Tuhan Yesus harus mengobrak-abrik apa yang ada di bait Allah waktu itu. Karena melalui hal itu, melalui bisnis yang dibuat oleh mereka, justru orang Farisi, para imam, orang-orang yang berpendidikan dan mengerti tentang Taurat dan kebenaran, mereka yang seharusnya memberi persembahan dan kurban itu untuk Allah mereka, tetapi ketika Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka layani, Allah yang mereka nanti-nanti datang dan hadir di hadapan mereka, justru mereka merasa bahwa Allah yang mereka layani dan mereka sembah adalah musuh mereka. Kenapa? Karena Yesus yang hadir saat itu merubah segala tatanan yang sudah dibuat baik oleh orang Farisi, para imam, penatua-penatua yang ada, sehingga akhirnya mereka mulai merasa terusik, mereka mulai merasa terganggu jikalau keuntungan yang mereka sekian lama bisa dapatkan dengan kehadiran Yesus, keuntungan itu mulai berkurang. Kita perhatikan bagaimana semakin banyak pengikut yang mengikuti Yesus. Banyak orang yang percaya dengan setiap pengajaran Yesus. Dan Yesus sendiri meneguhkan mereka bagaimana Yesus akan merombak kembali bait Allah. Karena bait Allah tidak lagi akan berpusat dan bersentral kepada gedung atau bentuk fisik yang terbangun, tetapi bait Allah akan terbentuk di dalam pribadi-pribadi orang percaya tersebut. Masalah terjadi
saat bait Allah dijadikan lahan untuk berbisnis, mengatasnamakan Tuhan, tetapi keuntungan untuk diri mereka sendiri. Dan di zaman akhir ini pun sama. Jikalau di zaman perjanjian lama, bait Allah memang dijadikan pusat dalam peribadatan, di zaman perjanjian baru ini pun ada banyak gereja yang menjadikan diri mereka akhirnya menjadi pusat peribadatan. Ada banyak orang tidak bisa menikmati katanya kalau tidak beribadah di gereja. Bahkan ada juga pemimpin-pemimpin gereja yang merasa bahwa mereka harus beribadah di gereja, sekalipun di dalam kondisi seperti sekarang, COVID-19. Ada banyak hamba-hamba Tuhan melanggar setiap aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghentikan COVID-19. Ada yang memang karena alasan tulus mengasihi Tuhan, tetapi ada juga karena alasan tidak adanya pendapatan, persembahan, berkat yang mereka bisa dapat di dalam ibadah-ibadah itu. Nah, saat bait Allah atau gereja Tuhan dijadikan lahan untuk berbisnis, lahan untuk mencari makan, lahan untuk mencari keuntungan, gereja akan bergeser, tidak lagi berpusat kepada Tuhan, tetapi berpusat pada keuntungan. Saat gereja bergeser pada pusatnya adalah keuntungan, mungkin jikalau Tuhan Yesus pun hadir di tengah-tengah mereka, mereka tidak melihat seperti para imam, tua-tua, orang-orang Yahudi yang menantikan Mesias. Justru Yesus yang mereka nanti-nantikan, Mesias yang mereka nanti-nantikan, justru mereka salibkan. Karena kenapa? Mereka merasa Yesus mengganggu bisnis mereka, Yesus mengganggu usaha mereka, Yesus mengganggu pendapatan yang mereka bisa dapat dan raih dari penjualan yang ada di bait Allah itu sendiri. Perhatikan baik-baik kesesatan, pelencengan dari pengajaran akan hadir di gereja saat gereja tidak tulus mengasihi Tuhan, saat gereja mulai hitung-hitungan dalam hal pengeluaran, pemasukan, saat gereja mulai memikirkan tentang pendapatan baik dari persembahan, perpuluhan, dan lain sebagainya, saat gereja mulai terlibat menggunakan uang persembahan untuk berbisnis, saat gereja mulai fokus kepada perkara-perkara dunia. Seharusnya di gereja tempat untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Allah. Di gereja seharusnya tempat untuk orang berjumpa dengan Tuhan. Di gereja seharusnya menjadi satu tempat yang mudah untuk orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Seberapa banyak gereja yang benar fokus memperhatikan tentang pribadi-pribadi yang benar-benar mau berjumpa dengan Kristus. Saat gereja sudah menjadi ajang atau tempat untuk mencari makan, untuk memenuhi kebutuhan, baik itu sang hamba itu sendiri, baik itu pengerja yang ada di dalam gereja itu sendiri, dan lain sebagainya, gereja akan mengalami pergeseran. Sebab itu mari kita bersama-sama mengoreksi ke dalam diri kita atas panggilan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya kita benar-benar menyadari bahwa gereja adalah tempat untuk umat Tuhan berdoa dan berseru mendapati Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengalami keselamatan yang dari Tuhan, mengalami lawatan dan jamahan dari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan tanpa berpikir tentang untung dan rugi, karena kita yakin dan percaya Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya.
Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di ayat 13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Begitu juga atas setiap kita. Mari kita cek juga dalam diri kita. Bait Tuhan adalah hatimu. Bait Tuhan adalah hidup. Saat engkau datang, hadir, beribadah di gereja, berikanlah hidupmu yang terbaik kepada Tuhan. Berikanlah seluruh pikiranmu, hatimu, kekuatanmu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan mau hidup kitalah yang dipersembahkan seutuhnya kepadanya. Dan jangan jadikan gereja menjadi tempat untuk berbisnis dan mencari keuntungan. Jadikanlah gereja sebagai rumah doa untuk kita selalu berseru-seru dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Ampuni kami jikalau di dalam pemikiran-pemikiran kami, saat kami datang ke gereja, saat kami beribadah, bahkan saat kami melayani, kami mencari keuntungan, kami mencari berkat-berkat, kami mencari hal-hal, perkara-perkara duniawi melebihi dari kami mencari tentang siapa Engkau Tuhan. Sebab itu didik dan ajar kami. Jangan sampai ketika Engkau hadir, justru perkara duniawi itu menutup mata jasmani kami, menutup mata rohani kami, sehingga kami tidak bisa melihat tentang siapa yang seharusnya kami sembah, tentang siapa yang seharusnya kami layani. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Tiliklah hati kami, tegurlah kami, selidiki kami. Jikalau kami menjadikan gereja-Mu, kami menjadikan hidup kami, bahkan tempat di mana kami beribadah, tempat untuk kami berbisnis. Untuk itu kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga kemurnian ketulusan hati kami saat kami datang kepada Tuhan adalah untuk berjumpa dengan Engkau. Kami bersyukur dan menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan. Selamat menjalani hari yang baru dalam sukacita yang baru bersama dengan Tuhan. Haleluya. Shalom.